والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sejarah Muharram ini terlalu dia spesial mengingat masa lalu. Padahal hijrah dalam dakwah Nabi bukan persoalan masa lalu, tapi persoalan dakwah Nabi yang tak diterima di kota Mekah. Lalu dia pindah ke Madinah, disitulah dia dihormati. Ada satu kitab, saya alhamdulillah di Medan Bapak Ibu, karena sering dikasih kajian sirah nabawiyah masih hafal betul. Ada satu kitab syarah kitab Ibnu Hisam, nama kitabnya Raudul Unuf, penulisnya Imam As-Suhaili. Kata beliau, sebab hijrah Nabi cuma 3. Pertama, wuqu'il bala'i wa ittihadi 'alal muslimin. Karena banyaknya terjadi penindasan orang-orang muslim di Mekah, maka datanglah ayat pindah Nabi ke Madinah. Yang disedihkan apa? Kata kunci pertama, kadang-kadang kita Pak di kampung sendiri kita tak dihargai, tapi di kampung orang kita dihormati. Itulah makna hijrah. Ustadz kami orang Mandailing, adiknya orang rantau Perapat, saya orang rantau Perapat, tapi tinggal di Medan. Bapak Ibu mungkin bukan orang Batam asli, tapi pergi kita kemari dihargai. Di kampung kita tak diopeni orang. Cakap kita pun tak laku Pak. Itu realita. Begitulah Nabi. Nabi lahir di Mekah, besar di Mekah, ayah maknya orang Mekah asli, kakek-kakek pamannya asli orang Mekah, tapi di Mekah tak laku Nabi. Bayangkan itu. Begitulah saya asli orang Labuhan Batu Utara Pak. Kok diundang orang saya ceramah di kampung saya, yang kenal sama saya senyum. Kawan ini kecil pun tandaku. Begitulah Nabi. Makanya dakwah tak diterima. Maksudnya Bapak Ibu, pertama kali yang saya sampaikan di pengajian ini, jangan ada lagi bahasa orang lama dengan orang pendatang. Itu pertama. Kadang-kadang karena orang pendatang lah di Batam ini, makanya gini dakwah ini. Kalau lah orang Batam asli, tak nampak sekarang dia mana orang. Betul nggak Pak? Kok ditanya-tanya Bapak Ibu, ada yang orang Karimun, ada orang Natuna, ada orang Anambas, ada orang Dae, ada orang Lingga, hijrah kemari. Makanya kadang-kadang kita begitu. Ustaz Abdul Somad bukan orang Riau, dia orang Batubaranya, dia merantau ke Riau, dihargai di Riau. Begitulah kita ini. Maka dakwah Nabi begitu. Siapa yang ditindas agamanya menjadi anutan sebagai persoalan akidahnya banyak. Kita contohkan pertama, perempuan yang memperkokoh akidahnya sampai mati dalam sejarah namanya Sumayyah. Wa tu'ana Abu Jahlin Ummu Ammarin min kubuliha biharbatin famatat wa hiya awwalu syahidatan fil Islam. Yang pertama mati syahid dalam Islam seorang perempuan namanya Sumayyah. Bagaimana cara matinya? Wa tu'ana Abu Jahlin fi qubuliha. Diambil Abu Jahal tombak Pak, dicucukkan di kemaluan Sumayyah hatta matat, sampai mati. Maka pertama, tugas dakwah hijrah bukan menyalahkan orang yang beragama, tapi mengajak orang yang tak beragama. Hijrah zaman sekarang menyalah-nyalahkan yang sudah beragama. Itulah salahnya kita ini. Tugas kita Pak mendakwahkan orang biar beragama. Sekarang kita sama-sama beragama, saling menyalahkan. Itulah kelemahan kita hari ini. Nabi Muhammad yang tak solat, diajaknya solat. Kita udah solat pun salah lagi. Maka tugas kita Pak adalah mengajak orang caranya biar rajin solat, bukan mengejek orang yang sudah solat. Itulah dia. Yang kedua, Bilal bin Rabah. Ini yang paling ngeri. Yukhrizuhu idza hamiyat zahirah. Dia sengaja dikeluarkan di terik-terik matahari.
fayatrahu ala zuhri fi batnil Makkah, lalu dihamparkan dia di gurun pasir kota Mekah. Summa ya'muru bi sahratil azimah fatawaddu ala sadri, lalu diletakkanlah batu besar di dadanya. Lalu orang-orang kafir mengatakan, summa yaqulu lahu, maka orang berkata kepadanya, la tazalu hakaja hatta tamuta au takfura, fayaqulu wa huwa fi zalika la tawa'uzza rabbaka, kami tak berhenti meletakkan batu besar ini wahai Bilal sampai kau mengatakan la ta'uzza Tuhanmu. Apa jawab Bilal? Ahad, ahad, Tuhanku bukan la ta'uzza, tapi Tuhanku yang Maha Esa. Maka dakwah hijrah Nabi itu bukan hanya pakaian yang diganti. Salah Pak, bukan pakaian, tapi jiwa dan akidah. Kita sekarang pantang 2 bulan nanti hijrah, dah hijrah, pakaian pakai jubah, pakai sorban kepala, agak panjang kan sedikit jenggot, hijrah. Tapi kawannya diejeknya, tak berdakwah, salah hijrah itu. Hijrah dakwah Nabi itu macam mana akidah ini Muhammad diperkokoh. Ngeri kita memang Pak. Makanya Bapak minta tolong saya Pak, kalau punya anak perempuan yang ditanya macam mana agamanya, bukan apa kerjanya dan berapa gajinya. Kalau dulu kita ustaz, kalau ustaz-ustaz di kampung, pandainya dia mengaji. Oh laris Pak, ustaz-ustaz. Sekarang terbalik. Apa kerjanya? Jaga masjid. Oh, jaga masjid. O-nya itu. Oh, itulah dia. 2 macam-macam O Pak. Kalau O-nya bibirnya ke muka, itu ngejek. Oh, itu ngejek. Tapi kalau bibirnya ke bawah, itu tak. Oh, itu bedanya Pak. Jadi kalau oh, itu ngejek. Apa kerjanya? Jaga masjid Mak. Mau jaga masjid. Pandai ngaji. Qori dia Mak, oh qori. Berapa gajinya? Enggak jelas Mak. Oh ya, iya, enggak jelas. Maksudnya enggak jelas. Ya begitu loh Mak, di bawah UMR. Apa kata mamanya? Cukup Mama yang susah ya, jangan kau lagi. Saya Pak, Muhammad, saya ustaz Pak, jaga masjid juga kayak adik. Jaga masjid saya 8 tahun. Begitu yang saya rasakan. Mau makan apa kau? Mau makan apa? Ustaz berserak. Kalau enggak diundang enggak dapat apa-apa kau. Itu pula dibilang. Yang begitu pula nasib ustaz-ustaz. Kalau kosong-kosong, oyong, nggak ada undangan. 2 hari kosong nggak ada undang, oyong juga lah Pak. Kalau kori, bukan itunya Pak, agamanya. Maka orang sekarang bilang, Mak, dia agamanya tak beres Mak. Oh iya, pegawai Mak. Apa golongannya? 3A. Oh, nggak apa-apa Nak. Tapi pemakai dia Mak, nggak apa-apa. Nanti berubah. Iya, berubah jadi bandar. Pertama pemakai, yang kedua orang sekarang begitu. Udah tahu kita Pak rusak agamanya, kita korban kali anak-anak kita. Dan minta tolong jangan terobsesi orang beragama di media sosial. Pembohong semua itu Pak. Bahasanya bahasa Islami, begitu jumpa kotor mulutnya. Maka orang sekarang, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah. Begitu nikah, gak ada otak kau. Wah, semua keluar. Makanya banyak pembohongan sekarang, betul. Pembohongan hijrah di media dengan nyata jauh berbeda. Jauh. Kita lebih ramah di media sosial, sombong di dunia nyata. Oh, di media sosial paling ramah dia itu. Jangan lupa hadiri pengajian spesial Muharram demi al-khair ba'da maghrib. Jawabannya, insya Allah. Nggak nyampe sampai sekarang. Kita di mana dia? Paling heboh di grup, tapi nggak datang sampai sekarang. Insya Allah. Masya Allah. Dari mana? Dari Medan. Masya Allah. Cakep aja nih. Bagus lah diam-diam aja. Tapi datang. Coba kan. Daripada sok-sok alim di situ. Izin. Yang kedua, apa target dakwah Nabi Pak? Target dakwah Nabi mu'akhah. Apa makna mu'akhah? Asal katanya ahun. Apa ahun? Saudara. Mu'akhah, mempersaudarakan. Kaum muhajirin yang perantauan datang ke Madinah, orang-orang bermukim, orang-orang Ansor. Bagaimana sifat bersaudara yang tulus? Hanya 3. Ini kaji kita. Sofaun, wafaun, isarun. Kata ulama kita, persaudaraan yang tulus, kata ulama kita hanya 3. Sofaun, tulus, bukan karena modus. Hati-hati Bapak-Pak, sekarang orang mau bersaudara sama kita karena ada maunya. Oh, kalau istilah kami di Medan tukang engkol. Ketua. Hati-hati Bapak-Pak. Abang Anda. Apa Adinda? Makanya saya bilang, saya jujur Pak, Muhammad, saya ustaz yang betul-betul tak nomor gubernur ada sama saya,
nomor wali kota Pak Amsakar ada sama saya. Demi Allah tak pernah sekali saya telepon. Kalau diundang alhamdulillah, di WA tak pernah saya WA. Begitu jumpa, saya di Batam sudah 3 kali Pak Pemko. Kenapa saya telepon? Saya penceramah Pak. Kalau saya nelpon Bapak, di mana Pak Wali? Udah nyampe Batam ini, nggak ngopi kita. Udah lain targetku Pak. Saya begitu Pak penceramah. Saya pun dibilang sama saya, pertama dia bilang, Bang kalau ke Medan Ustaz kabar-kabari ya. Saya kabari, saya besok ke Karimun. Bisa Ustaz? Tak saya minta Pak, demi Allah Ustaz, tak saya minta pengajian. Ya saya bilang, tolonglah kirim foto. Ngapain buat ngirim foto? Dia saya promosikan Ustaz. Itu pun dipromosikan. Ini yang datang. Enggak ada yang datang. Ini yang tulus. Ini yang tulus. Kalau datang gubernur hari ini, tak muat masjid ini Pak. Kayak kemarin-kemarin itu. Kenapa? Karena membawa embel-embel. Yang hadir dinas pendidikan. Aku begitu Pak. Kalau tuluslah, inilah yang datang. Yang payahan kita mengajak orang berdakwah kalau tidak ada maunya. Kalau diumumkan BKM, siapa yang datang dapat sembako, beras 2 kilo. Enggak muat masjid ini, enggak muat. Beras 2 kilo, apa lagi? Gula 1/4, enggak muat masjid ini Ustaz. Tapi karena ajakan hati tulus inilah. Makanya saya bilang sama pejabat-pejabat, saya tahun ini di Masjid Raya, Masjid Agung, saya penceramah. Saya bilang sama Pak Wali Kota, Pak Wali Kota, hati-hati. Orang sekarang berkawan 3 macam ular. Hati-hati Bapak. Ada ular sawah, ada ular kobra, ada ular air. Ini penelitianku Pak. Macam mana ular sawah? Ular sawah kalau sudah dia kenyang dapat proyek, dia diam. Diam. Ular sawah itu. Jadi kalau ada orang yang diam sudah kenyang, ular sawah. Macam mana menurutmu Pak Wali Kota? Aku gak ikut-ikutan aku. Udah cair itu. Karena udah kenyang, ular sawah. Yang kedua namanya ular kobra. Cuma ular kobra masuk dulu racunnya baru cair. Kalau enggak karena Bapak, Pak, enggak jadi Pak masjid. Karena Bapak main, bisa itu tajam ular kobra. Inilah namanya TO, tukang olah. Kalau enggak karena Pak Wali, mana jadi Batam ini Pak? Dulu enggak kayak gini, main ular kobra namanya. Yang paling sakit ular air. Kemana-mana mendampingi tak cair-cair. Itu yang paling sakit. Kemana-mana, di mana ada kepala dinas ada dia, di mana ada wali kota hadir dia. Cair Pak, nggak ada. Itu ular air namanya. Nah, di mana contohnya? Ayo Pak, saya walaupun ada canda, ada fakta. Ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah kan singgah ke Gua Sur. Gua Sur itu bukan gua besar, nah hanya sepinggang dari pantat ke kepala. Maka Abu Bakar itu masuk ke Gua Sur, melonjorkan kakinya. Ada bahasa yang paling indah. Ini saya upload di TikTok, bahasanya apa? Abu Bakar mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Orang sekarang mengorbankan sahabatnya karena keuntungan pribadi. Itu kata-kata saya sebut itu. Contoh, begitu masuk datang ke Gua Sur, apa kata Abu Bakar? Ini kalimatnya dahsyat. Ya Rasulullah, la tadkhul qabla adkhul. Jangan kau masuk dulu Rasul ke dalam, aku yang masuk duluan. Kenapa? Kata Nabi, fa in kana fi syai'in asabani. Tengok kalimat. Kalau ada sesuatu di dalam terjadi ya Rasul, biarlah aku korban pertama. Tengok tulusnya itu Abu Bakar. Tulusnya luar biasa. Kata Abu Bakar, kalau kau masuk ke gua ini, jangan kau masuk duluan, aku yang masuk duluan. Fa in kana fi syai'in asabani, kalau ada sesuatu terjadi, biar aku yang korban duluan. Ada lagi orang sekarang begitu Pak. Enggak, kalau jumpa di gua, kau masuk. Kalau kena catok kau yang masuk. Itulah bedanya zaman sekarang. Betul nggak Pak kan? Tengok sekarang. Yang masuk penjara bawah-bawahannya, dia tenang-tenang. Yang masuk penjara honor-honor, yang kabit-kabit, kadisnya aman. Saya begini, saya ceramah Pak, nggak peduli saya itu. Makanya saya bilang sama Pak Ansar, saya penceramah yang nggak bisa dipesan Pak Gubernur. Kenapa? Karena tugas saya menasihati Bapak. Makanya dia senang Pak. Kalau ada ustadz memuji Bapak, itu bukan penceramah, penjilat saya bilang. Tugasku menasihati, saya bilang begitu. Baik-baik orang Bapak jadi gubernur. Alhamdulillah udah baik Pak 2 tahun. Biasanya wakil gubernur dengan gubernur nggak lama itu, setahun dah berserak itu. Kenapa? Perkara proyek. Pak Nyanyang pun alhamdulillah sering undang saya. Saya bilang begitu Pak. Itulah tugas penceramah, menyatukan. Kita tidak kadang-kadang. Makanya kawan ini payah. Nah, maka masuklah Muhammad Abu Bakar, ditumpatnya semua lubang-lubang dalam Gua Sur, satu lubang tersisa, ditutupnya pakai tumitnya.
Masuklah Nabi duduk di paha Rasulullah. Apa? La uharrik, aku tak mau bergerak. Ternyata ada binatang yang disisakan di lubang yang tersisa di tumit Abu Bakar As-Siddiq. Tak bergerak dia, Pak. La uharrik, aku tak bergerak. Tapi karena bisa sudah masuk, ludirtu, menetes air mataku kena pipi Nabi. Lalu Nabi Muhammad terbangun. Ditanyanya, kenapa kau menangis Abu Bakar? Maafkan aku ya Rasulullah. Kau terbangun karena menetes air mataku kena pipimu. Apa yang terjadi? Ada kalajengking di lubang yang kututup dengan tumitku, maka tak bisa kutahan. Udah kupaksa tak bergerak kakiku biar kau jangan bangun ya Rasul. Ternyata air mataku menetes kena pipimu. Tulusnya luar biasa Pak sahabat. Tulusnya luar biasa. Makanya Muhammad ditanya Rasulullah, tengok jawabannya. Kenapa kau lebih mengorbankan dirimu daripada aku? Jawab Abu Bakar dahsyat. Ya Rasulullah, kalau aku mati dalam gua ini, yang rugi cuma dua ya Rasulullah, anakku dan istriku. Tapi kalau kau yang mati di dalam ini kena kalajengking, umatmu akan kehilangan, sahabatmu yang sampai di Madinah akan menunggu. Luar biasa. Kalau dikaji nih, menetes air mata kita, tulusnya Abu Bakar itu. Jangan, tengok dia. Kenapa kau Abu Bakar rela kau mati gara-gara aku? Kata wah, kalau aku yang mati cuma dua yang rugi, anak sama biniku. Tapi kalau kau yang mati di kalajengking macam mana nasib umatmu? Dakwahmu pasti panjang ya Rasulullah. Maka itulah Pak sebenarnya hijrah itu. Kita mohon maaf Pak ya, jangan tersinggung Pak ya. Kadang-kadang di masjid-masjid ini kita, kadang-kadang beda persaudaraan itu. Aku Pak paling kasar aku ceramah. Kalau yang sepaham sama dia, nampak ramahnya. Akhi, iya, aku kadang pala aku nengok dia. Iya. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, dipeluk. Tapi yang enggak sepaham, tangan awak pun enggak dijabat. Janganlah begitu Pak. Boleh kau beda paham, tapi kau saudaraku. Beda kau beda mazhab, kau saudaraku. Janganlah Pak dibedakan. Sedikit ya Pak. Saya rasakan itu Pak. Kalau yang satu aliran sama dia, yang sepaham sama dia, ramah betul. Ramah. Sampai di jalan pun pelukan, cepika-cepiki. Awak enggak boleh. Kenapa? Enggak ada. Bid'ah, salaman bid'ah. Macam dia yang punya surga itu. Padahal pun besok masuk nerakanya semua duluan. Ngomong ini Pak. Yang kedua, apa makna hijrah? Sampai Nabi di Madinah, disambut orang-orang muhajirin. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, fayurfa'u min aswad khamsina min abnat. 50 anak-anak keluar dari Masjid Kuba mengangkat suaranya. Disambutlah Nabi. Di Mekah dia diusir. Di perjalanan penuh tantangan sampai di Madinah dia disambut. Tala'al badaru alaina min sani wajaba syukru alaina mad'a lillahi da. Sekali lagi. Tala'al badaru min saniyatil wajaba syukru alaina mad'a lillahi da. Disambut Nabi. Apa yang membuat dakwah Nabi biar kuat? Mohon maaf Pak BKM. Binaul masjid. Yang pertama dakwah Nabi yang dia bangun bukan pesantren, tapi membangun masjid. Apa tujuan Nabi bangun masjid? Binaul jamaah, menguatkan kekuatan kebersamaan hanya bisa dicontoh di masjid. Kalau di masjid kita akur dan kuat, teratur, insya Allah umat pun bisa diatur. Maka sekarang mohon maaf Pak, banyak kita di masjid ini bukan tempat kita beribadah. Masih banyak masjid-masjid yang gagal tempat kita bertengkar. Tak cocok dengan BKM yang lama, meraju, pindah masjid. Di luar komplek dia sholat, dia di ujung sana. Mau kemana wah? Ke belakang. Nggak ke Al-Khair, nggak cocok. Orang lama nggak mati-mati. Emosi aku Pak. Begitu cantik masjid ni, enak, nyaman. Bisa pula dia masjid luar. Kenapa? Perkara hati tadi. Saya 8 tahun Pak jaga masjid. Itu yang saya lihat. Yang sakitnya asalkan berganti BKM, aku pun diganti. Entah apa salah.
Jadwal pun korban. Ditelepon DKM lah, Pak Ustaz, ya, ini kan pengurus baru. Jadwal Ustaz nggak ada lagi, hilang proyekku, Pak. Kurang ajar DKM. Orang itu yang berantem, aku yang korban. Entah apa salahku. Mau janganlah begitu. Maaf Pak izin. Masjid ini kekuatan kita. Tengok. Orang muhajirin yang punya tanah. Orang ansor yang punya tanah. Tapi yang mengisinya orang muhajir. Begitulah kita nih Pak. Memang Bapak yang punya tanah di Batam ini, tapi yang ngisikan kita-kita di sini macam-macam. Itu nggak Pak? Yang datang saya dari Medan, ada yang dari Karimun, ada dari Natuna. Maksudnya disinilah kekuatan kita. Yang kedua, apa fungsi Nabi membangun masjid? Maslahatul ummah, buat maslahatnya untuk orang banyak. Inilah contohnya Pak. Dibuat BKM pun pengajian, bukan soal paten, biar ada maslahatnya. Mumpung Muhammad saya tak belum berangkat ke Karimun, datang adik ini, Ustaz bisa ceramah. Saya bilang aku tak minta, tapi kita umumkan Pak Ustaz ya di player, nanti mudah-mudahan banyak. Kenapa? Maslahatnya ini Pak. Bukan perkara ramenya Pak BKM, enggak. Jangan Bapak tersinggung dan Muhammad merasa dibuat pun pengajian tadi yang datang. Itu salah Pak. Yang payahan sekarang mengajak orang ramai ke masjid, payah. Dibuat nanti sarapan pagi, pengajian subuh. Yang paling jijik aku nengoknya, waktu ceramah enggak ada jamaahnya. Begitu bagi nasi, berdatangan entah dari mana. Iya, waktu ceramah udah dihitung BKM, yang datang 50, udah siap ceramah bertambah 200. Kenapa ditelepon? Al-Khair pengajian subuh ada sarapan, datang semua naik becak, datang. Coba dah. Oh yang payahan Pak. Maka saya waktu ceramah di Batam saya bilang sama Pak Wali, jangan tersinggung Pak. Kenapa? Pas mujul Quran saya juga usahanya tak ramai orang. Jangan. Kenapa? Kalau Bapak enggak buat lagi karena enggak ramai orangnya, Bapak salah. Berarti Bapak mengharap pujian biar ramai orang datang. Tapi kalau Bapak buat maslahatnya, siapa yang datang itu yang datang, itulah manfaat kebaikan. Barunya Muhammad. Ramai Pak, undangan 3.000, yang datang tak nyampe 1.000. Kecewalah sekelas dia. Tapi alhamdulillah saya penceramah enggak perlu banyak Pak. Yang penting sampai acara ini selesai. Macam kita. Udah syukur ini Pak pengajian kayak gini. Saya pernah ceramah di Medan Pak. 2 orang yang datang Pak. Satu di sebelahku, satu di sudut. Itu pun berondok di balik dinding. Gini-gini. Makanya kita yang mengaji ini kan, kalau Bapak kumpul Pak ramai ini enggak besok sana satu. Makanya sakit leherku. Assalamualaikum. Kalau kumpul ramai ini, inilah risikonya masjid yang banyak dindingnya Pak BKM. Ada yang berondok tengok-tengokan begitu. Ada yang pura-pura kamar mandi enggak pulang lagi. Kenapa? Ya lewat dia. Aku luar nih kamar mandi, enggak nongol-nongol, udah balik dia. Jadi Pak BKM dibuat aja maslahatnya. Muhammad. Yang kedua, ini saya ingatkan Pak. Di Medan sana, orang berlomba-lomba membangun masjid renovasi. Tapi fungsinya salah. Maka saya marah. Kenapa? Habis nanti pagar buat kanopi. Bukan itu fungsi masjid. Fungsi masjid maslahatnya. Apa contohnya? Muhammad Pak BKM ya. Contoh mic. Di kami sana Pak, masih biasa itu kalau buat sound di masjid. So ini pengaruh ini. Kalau macam mana pun suara Qur'an tadi dia baca sore, suaranya bagus. Kalau suara mic-nya tak bagus, tak nyampe dakwah itu. Saya sering ceramah di Medan Pak, asal capek kali. Ada lagi mic-nya mendengung, menggema pula. Muhammad. Nah, jadi saya 2 bulan yang lalu saya ceramah di Natuna. Gagal saya Pak. Kenapa? Karena sebelum ke Natuna, saya minta sama Pak Gub, Pak kalau buat halal bihalal, saya tak mau di masjid Pak. Kenapa? Karena pernah saya diundang di Natuna di masjid, tak jelas suara saya Pak. Masjid Raya Natuna. 20 menit saya bilang sama Bupati. Bupatinya perempuan. Ibu izin Bu ya, saya pamit duluan. Macam mana pun patennya ceramahku kalau gini mic-nya. Enggak jelas orang dengar, berpulangan semua. Enggak enak Ustaz, bukan aku yang enggak enak, suaranya enggak jelas. Pulang. Jadi pas Muhammad yang kedua kali ke Natuna, itulah Pak perlunya. Jadi saya di mana? Kita di luar aja Pak, buat loudspeaker biar nampak siar itu. Alhamdulillah dibuatlah di rumah, halaman rumah dinas Bupati Natuna. Baru sampai saya bilang sekali Bu Bupati, tolonglah ganti Bu. Dibilang Ustaz, mic ini Ustaz ratusan miliaran ini, walaupun miliaran, biar enak orang menikmati masjid itu.
Kalau sempat soundnya nggak bagus, menggema pula sholat subuh. Dan mohon maaf Ustaz pun yang sebagai imam dan qori, muadzin, megang mic pun ada, jangan dekat kali. Kadang-kadang ada juga mohon maaf jamaah ini, azan subuh pula, nempel pula suaranya, udah suara menggema. Anak-anak mau ke masjid jantungan, suara apa itu? Ngeri kali. Apa kau dengar? Apalagi mohon maaf Pak, yang imam, izin Pak ya, saya tak cantik suara saya. Cuman karena pernah imam jaga masjid, bisa lah sikit-sikit. Pengaruh juga itu. Kita yang nggak punya cengkok, nggak usah paksa-paksa. Di Medan ada kejadian gitu Pak, paksa kali. Sholat subuh, Bismillahirrahmanirrahim. Nakut-nakutin, nggak ada orang yang datang. Siapa nggak jantungan subuh-subuh? Itu cengkok bukan cengkok Pak, itu getar. Kalau cengkok itu nggak banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis salah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, dua-dua kali gue bisa ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu nakut-nakutin Pak. Pun di belakang jantungan itu. Saya pernah kejadian begitu, sholat subuh. Beginilah masjid besar, menggema pula, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, bau. Siapa enggak jantungan subuh-subuh Pak? Menggema masjid, sholat laku. Datang bapak-bapak terlambat di belakang, enggak pakai kode, jadi makmum. Tiba-tiba takbir diam-diam. Siapa enggak jantungan? Suaranya keluar sawah. Jujur Pak ya, di situ nggak ada nyamannya aku yang sholat itu. Siapa pula yang di belakang ini? Kok nggak pakai kode, entah ditepuknya bahuku. Siapa nggak ngeri gitu Pak? Kayak ular sawah, kayak mau nelan. Dalam hati kok makin ngeri suaranya ini ya. Ini yang paling ngeri pas Maliki Yaumiddin itu mangangak dulu. Di situ tak nyaman lagi. Jadi mohon maaf Pak BKM, ini mohon maaf pengaruh juga lah kan. Kalau bisa sedikit lagi Pak di tengah. Ini izin Pak ada rezeki lebih enak ini Pak. Karena penceramah ini pun Pak BKM pengaruh mic. Kalau mic-nya begini banyak orangnya tak sampai juga enak di telinga. Maka ada rezeki besok yang kaya-kaya di sini. Coba colok. Pak, tadi Ustaz masuk akal juga Pak. Kenapa? Kadang-kadang tarawih imamnya enak, tak jelas di belakang, pengaruh juga. Apalagi imamnya harus kuat suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ini kadang-kadang imam lemah sekali. Allah. Yang di belakang nggak jelas nguping Allah. Begitu sujud terakhir Allah nggak jelas diintipnya. Ngomong belum. Buat sebelah menjawab makasih ya. Coba batal dua-dua. Ini pengaruh Pak. Jadi maslahat kedua son. Pengaruh itu. Bapak tengok mama di Arab sana. Oh enak kali Pak sini. Tes. Makanya belum tentu itu pengaruh. Yang ketiga Pak, maslahat fisik masjidnya. Udah cantik ini Pak. Kan? Cuman saya selalu nasihati BKM sama ketua pembangunan kalau buat masjid perbanyak unit kamar mandinya karena itu yang paling penting. Dan kalau banyak pun kamar mandinya Pak BKM, tolong buat kamar mandi itu yang normal-normal dan di atas yang normal kayak kami. Aku dah pernah jumpa mohon maaf kamar mandi masjid nggak muat badanku Pak, kecil kali pintunya. Paksa mereng aku masuk Pak, mereng mas, gitu masuk aku nggak bisa jaga dua, paksa jaga satu. Kenapa? Kecil baknya, nggak keluar Pak. Ini perlu, ini perlu, jangan perlu itu. Yang kedua Pak BKM, kalau buat masjid Pak, jangan buat kunci luar Pak di belakang, jangan Pak minta tolong, jangan buat. Aku udah korban Pak dikunci anak-anak 2 jam nggak. Iya pengalaman saya ini Pak. Jadi mohon maaf Pak BKM, jangan buat kunci yang kayak gini-gini itu Pak di luar, jangan. Aku udah korban Pak, dikunci anak-anak. Aku mau pengajian maghrib kayak begini, ke kamar mandi luar. Kamar mandi, kongkong terbuka. Orang udah berpulangan habis sholat maghrib, aku masih di kamar mandi.
Datang BKM-nya, siapa di dalam? Aku Ustaz, kata. Kok nggak datang tadi? Namanya kamar mandi Pak, aku bilang. Nggak jadi pengajian, zong lah aku zong. Udah pulang jamaahnya, siapa mau ceramai? Jadi minta tolong Bapak Ibu yang buat kamar mandi, jangan buat kunci luar itu. Perlu coba. Ada masalah. Yang keempat, apa masalahnya? Yang penting bermanfaat, orang berimpak untuk hartanya di masjid. Kata kuncinya Pak, dengar baik-baik Pak. Jangan persoalkan kemana uang masjid habis, tapi pertanyakan udah banyak uangmu habis untuk masjid. Saya ulangi, nggak usah persoalkan kemana uang masjid habis, tapi pertanyakan udah berapa banyak hartamu habis untuk masjid. Sekarang Pak BKM Muhammad pengurus masjid, yang banyakan masyarakat sekarang mau tahu kemana uang masjid, uang dia sendiri tak pernah masuk ke masjid. Ini kemana? Ini kemana? Ini kemana? Ini pun kena protes. Kenapa diundang Ustaz ini? Kenapa ini? Bukan ada pengajian pun dibuat pengajian. Udah berapa ini? Pasti kena protes itu. Kadang-kadang kita nggak usah bertanya. Makanya Muhammad Joko Karya Pak, yang di Jogja tak besar masjidnya, tapi uang-uang masjid dibuat UMKM. Muhammad dagang di luar, yang jual baju koko, jual makanan. Kok di Medan Ustaz di Binjai, Masjid Agung Binjai, pas dibuat Muhammad jual-jualan baju koko, jubah, madu. Setiap orang habis sholat, sehingga itulah income masjid. Kita sekarang tidak Pak. Kenapa? Karena ditumpuk uang masjid beradu banyak. Bahkan Muhammad ratusan juta uang masjid tak ada fungsinya, bertahan di bank. Lalu orang bank meminjam uang masjid, orang yang menikmatinya. Muhammad ini Pak. Makanya di Joko Karya nol minus. Kenapa? Karena semua menikmati uang masjid. Kita tidak. Impak Jumat yang lalu sebesar 5 juta rupiah. Saldo akhir 150 juta. Saya pernah gitu Pak, saldo masjid puluhan juta. Habis sholat Jumat Pak, hilang selopku. Datanglah BKM, cari apa Ustaz? Cari selop Pak. Di mana Ustaz? Taruh di sini. Oh, memang rawan di sini. Bukan digantinya, cuma itu dibilangin ya. Kurang ajar BKM. Cuma memang rawan di sini Pak Ustaz, banyak pencuri. Allah Akbar. Kaki ayam aku Pak. Maka jadi kemari aku pindah pakai selop hotel aku. Jangan hilang selopku di sini. Aku pakai selop hotel. Ngeri. Kalau Joko Karya Pak, hilang kereta jamaah diganti. Kami Ustaz Muhammad Ustaz, hilang kereta kita waktu khutbah Jumat, sikit pun tak ada perhatian BKM. Membilangkan separuh saja pun tak. Itulah kita salahnya di masjid ini Pak. Kan? Muhammad, pada ruang masjid ada. Itulah fungsi masalah masjid. Begitu kehilangan kereta, maaf Pak ya, kami kan udah ada bacaannya Pak. Kunci ganda sepeda motor Anda, kehilangan tidak tanggung jawab Anda. Memang betul, tapi hak kita Pak Muhammad memberikan itu. Pak ya, berapa harga kereta Bapak? 10 juta. Pak, izin Pak ya, kami hanya bisa bantu 1 juta. Mudah-mudahan nanti ada rezeki Bapak beli kereta yang lain Pak. Insyaallah berarti. Itulah Pak fungsi masjid. Cuma ada juga ngeri-ngerinya Ustaz. Saya pernah juga gitu diumumkan pengajian. Impak masjid kita senilai 10 juta. Sisa saldo minus 12 juta. Aku penceramah di situ. Gak enak perasaanku. Cemana lah bagian begini ya Allah. Minus pula lah orang ini mah habis ceramah nampaknya nggak ada tanda-tanda. Walaupun diterima nggak cocok. Minus 12 juta. Nggak diterima nanti bini nggak percaya nggak ceramah, serba salah. Memang kadang-kadang ngeri memang. Makanya tugas kita Pak, minta tolong saya tengok perumahan ini kaya-kaya. Kalau bisa Pak BKM ada donatur pribadi, aku nanti uang listrik ya. Di Medan begitu Pak, nanti aku uang air ya. Jadi nggak mengganggu uang masjid. Kau mau kapalmu berapa? Kapal tambakmu berapa? Masa 10 juta, 5 juta tak bisa kau bisa uang listrik masjid. Kadang-kadang begitulah dakwah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu apa lagi target Nabi dalam dakwah? Yang terakhir adalah menghilangkan tradisi-tradisi jahiliyah. Apa rupanya Pak Ustaz tradisi jahiliyah yang dihilangkan Nabi sekarang? Al-qimar wal maisir. Banyaknya judi. Salah satu ulama besar bernama Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Kenapa orang penjudi itu bisa candu? Pertama, yang dia lihat hartanya berpindah kepada orang lain. Ambisinya ingin kembali. Yang kedua, wa annal qimaru bil maisir wa qarnihim bi ashabi. Kenapa orang penjudi dianggap biasa-biasa? Keuntungannya bisa dinikmati orang banyak.
Mohon maaf Pak ya, siapapun di sini penjudi, kalau dia royal, pasti dibilang orang, oh, baik itu. Oh, walaupun dia penjudi mafia, baik itu. Hilang penjudi jahatnya gara-gara dermawan. Padahal dermawan dia harta orang lain, bukan harta yang dia cari. Yang kedua, ini yang ngeri. Apa budaya jahiliyah yang dulu sudah dipunahkan Nabi, sekarang timbul kembali tanpa kita sadari. Zuhuruz zina fi tirqah. Orang berzina terang-terangan di jalanan. Mohon maaf Pak ya, kita yang sudah lama menikah Pak, masih malu kita goncengan pelukan sama laki bini. Tanya ibu-ibu, aku Pak asalkan goncengan sama biniku di Medan, peluk. Bilang dia, abang kenapa marah? Marahlah. Itu yang nggak menikah, masih seragam sekolah SMA, Tengok goncengan. Kayak suami istri lengket. Kau biniku udah 17 tahun kau nikahi, nggak pernah kau peluk aku dari belakang. Asih baju kau tarik tali. Malu lo bang. Kenapa kau malu? Aku lakimu. Maka sekarang orang dulu kalau ditengoi orang itu dua-duaan malu. Dulu kafe itu tempat kita tenang. Sekarang enggak. Di mana kita nongkrong mau ngopi ngeteh, di depan mata kita anak-anak muda sekarang tak malu romantis cuap-cuap. Awak aja yang halal tak sungkan awak menyuapi bini awak. Tapi sekarang nanti yang lucunya ditegur anaknya, ayahnya lawan-lawan awak. Nanti diadukan nanti anaknya, ayahnya bilang jangan kau urus anakku, urus anakmu. Iya, yang datang nanti bencana bukan anakmu yang kena, seluruh Batam kena gara-gara anakmu. Begitu kita kadang-kadang Pak. Maka Bapak Ibu minta tolong saya Pak, tegur. Di masjid-masjid pun banyak begitu Pak BKM, banyak mahasiswa di teras-teras kadang-kadang tak cocok begitu kadang-kadang. Akhirnya kita anggap biasa. Ternyata itu yang menghancurkan kita. Makanya saya berdoa, bagaimana orang-orang dulu mengadakan mohon maaf zina secara terang-terangan, dianggap biasa. Mohon maaf Pak, di kota Batam ini pahamlah kita macam mana kadang-kadang lewat kita di jalanan dianggap orang biasa. Tapi maka sekarang orang selalu mengejek orang yang pakai cadar, tapi tak pernah orang berani berdakwah orang yang tak berjilbab. Ini teroris ini, matanya aja nampak. Diejek orang. Tapi orang yang mau buka aurat tak pernah orang berani ngejek Pak. Terserah Pak, orang ada pacok kita. Ngeri memang. Tapi orang sekarang begitu loh. Makanya Bapak Ibu, saya minta tolong saya Pak, jaga marwah anak-anak kita. Kenapa? Karena hancurnya agama ini. Maka Nabi Muhammad yang dihilangkan tradisi jahiliyah, banyaknya zina terang-terangan, hamil luar nikah. Orang dulu kalau hamil luar nikah malu dipestakan. Sekarang pesta pakai marhaban. Aku udah korban aku Pak. Pestanya bulan 5, melahirkan bulan 9. Aku pula ustaznya. Kok cepat kali aku pikir. Ditanya. Aku juga penceramahnya. Ustaz, bisa datang ke rumah Pak Ustaz? Bisa. Acara apa Bu? Akikah. Itu nyampe aku. Bulan 6 nikah, bulan 9 lahir. Kutanya, kapan hamilnya? Iya Ustaz, berisi duluan. Itulah zaman sekarang. Anak awak yang baik-baik Pak, pakai jilbab, jarang keluar rumah. Kadang-kadang Muhammad awak jauh jodoh. Bapak tengoklah. Yang elok-elok perempuan itu jauh jodoh. Kadang-kadang kepala 3 baru dapat. Si adik saya umur 31 tahun baru dapat jodoh. Tak pernah keluar rumah. Tak pernah kemana-mana malam minggu. Tapi jauh jodohnya. Tapi yang mohon maaf, yang lasa, yang gatal, berganti-ganti lakinya. 3 anaknya beda-beda mukanya. Kok beda-beda? Ya beda ayah. Ini ayahnya beda. Itu ayahnya beda. Itu ayahnya beda. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kali saya, dakwah itu begitu Pak. Jadi minta tolong Pak ya, kalau jumpa anak-anak di sini, kau anak muharram apa? Murim? Enggak Pak. Enggak cocok kau ke masjid kau antar kayak gini di teras-teras. Begini, punya gitu kita Pak. Kadang-kadang malu kita memang. Yang terakhir Bapak Ibu, apa sebenarnya hijrah Nabi? Hijrah Nabi adalah bagaimana Rasulullah SAW mendamaikan nilai dakwahnya dengan nilai iman. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kita berdakwah bukan mengejek. Tugas kita berdakwah adalah mengajak. Kita berdakwah bukan mempersoalkan bagaimana cara ibadahnya, tapi bagaimana kita menikmati ibadah kita bersama. Maka kata Nabi, 3 simbol agama yang kita lukai. Pertama kata Nabi, al-Islam la yabqa illa ismuh. Islam tinggal namanya, tapi tak ada kualitas imannya. Yang kedua, wala minal Qur'an illa rasmuh. Kata Rasulullah, yang membuat agama ini lemah, Al-Quran tinggal tulisannya.
sulit mencari orang yang pintar membacanya. Bersyukurlah Pak, kita manfaatkan qori-qori kita di masjid ini. Kadang-kadang mereka sedih. Kenapa? Banyak kita ini qori Ahlul Quran, tapi tak dihargai, tertanam. Maka Pak, saya jujur Pak, kampanye saya ketika sama Pak Amsar hanya satu: selamatkan hafiz Pak Gubernur, selamatkan qori-qori. Dan alhamdulillah 260 pulau ditempatkan beliau, cuma 60 para qori setiap pulau. Itulah dakwah saya. Kenapa? Tak bisa Bapak berdakwah, minimal selamatkan agama Bapak di pulau-pulau kecil, tempatkan para qori, tempatkan para hafiz, mereka yang mendanai, Bapak yang mendanai, mereka yang berdakwah di sana. Samalah Bapak berdakwah sendiri. Kenapa? Karena tak mungkin Bapak setiap hari datang ke pulau, tapi ketika ditempatkan, berapa alhamdulillah digaji Pak? 4.300.000. Itulah dakwah saya. Maksudnya apa? Kita harus bisa mendakwahkan penguasa biar ada kekuatan dakwah dalam agamanya. Tapi mudah-mudahan kita hari ini tak bisa kita buat di situ Pak, minimal di sini. Kami di Medan Pak nikmat. Kenapa? Yang qori nanti jadi imam, yang hafiz jadi imam, yang penceramah juga penceramah, semua dimanfaatkan dalam syiar agama. Mudah-mudahan kita dalam dakwah ini 4 poin paling utama. Pertama, jaga akidah. Kenapa? Karena dakwah Nabi menyelamatkan orang-orang musyrik, menyelamatkan orang Islam terhadap penyiksaan orang-orang musyrik. Yang kedua, mu'ahah. Apa dakwah Nabi? Membangun persaudaraan. Nabi di Madinah tak dihargai, Nabi di Mekah tak dihargai, tapi di Madinah dia dihormati. Maka Bapak yang sudah berangkat haji, berangkat umrah, perhatikan Pak, karakter orang Madinah lebih lembut. Jauh Pak, karakter orang Madinah lebih lembut, lebih ramah, lebih santun. Tapi sampai di Mekah, beda karakter orang Mekah. Orang Mekah itu cuek, tak open. Kenapa? Karena dia menganggap orang di situ. Tapi orang Madinah, kenapa? Karena berbaur. Sama dengan kita Pak. Muhammad, kalau tak ada ustaz ni, tak ada adik ni, tak mungkin saya sampai di masjid ni. Kenapa? Wajar dia undang saya. Karena kami orang Sumatera Utara. Itulah Muhammad prinsip yang harus dijadikan. Persaudaraan tak membedakan dari mana kita datang. Dan di masjid ini berbeda-beda yang datang. Beda sukunya, beda dari mana datangnya. Tapi begitu kau sujud, Tuhan yang sama, di tempat yang sama, tujuan yang sama, maka sama-sama kita bersaudara, biar sama-sama masuk surga. Takkan mungkin kita senang masuk sendiri, tapi kalau rame-rame kita masuk, bahagianya luar biasa. Yang ketiga, dakwah menghilangkan nilai jahiliyah. Maka budaya-budaya jahiliyah, judi, perzinahan, mari kita jaga bersama anak-anak kita. Apalagi sekarang Pak, kalau sudah anak-anak main begini modelnya, sudah dua dicurigai. Kalau enggak main game, main skater. Banyak sekarang. Judi semakin enak. Di teras rumah bisa, di rumah bisa, di kamar bisa. Hanya download gamenya, isi pulsanya, isi chipnya, selesai perkara. Berapa banyak gara-gara judi hancur rumah tangga. Berapa banyak gara-gara judi hancur semuanya. Kenapa? Karena dia mengasyikkan, tidak merugikan orang lain. Dia merugikan diri sendiri. Mudah-mudahan masjid ini, tujuan terakhir adalah membangun kekuatan umat dari masjid. Mudah-mudahan jadikan masjidnya adalah kekuatan umat, bukan Muhammad kekurangan dan kebersamaan kita berkurang. Kata kuncinya, jangan kita mampu membangun fisiknya, tapi masih gagal membangun orangnya. Tapi mudah-mudahan kita sudah mampu membangun fisik al-khair ini, mudah-mudahan kita juga mampu membangun manusianya. Mudah-mudahan kita taat dalam beragama dan dakwah dalam Islam. Mudah-mudahan berkah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna imanan kamilin كإيمان الأنبياء والمرسلين ولا تجعل من البلاء والوباء والمصيبة إلا لحال الصابرين. اللهم زين في حياتنا من أخلاق الكريمة وابعد من أخلاق المذمومة وعادة الجاهلية وإتمام علينا من العبادة والاستقامة علينا من هذه الجماعة ومن كل هذه الأمة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.